Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Senin 28 September 2020. Judul pada hari ini adalah Memperkenalkan Yesus kepada sesama. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang terindah kami boleh nikmati lagi pada pagi ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman ini akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal pertama atau Yohanes 1 ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun dua di antara murid-muridnya kepada Kristus. Kemudian seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada juru selamat. Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi, menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat, serta tetangga-tetangga kita. Ada orang yang selama hidupnya telah mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada Juru Selamat. Mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada pendeta. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Allah untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat. Banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita, biasa telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka. Banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kegemaran kita. Segera setelah seorang bertobat, lahirlah di dalam dia suatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Semua orang yang menyerahkan diri kepada Allah akan menjadi saluran terang. Allah menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya. Janjinya ialah, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya,
Itu adalah hujan yang membawa berkat. Diambil di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 26. Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang, karena Yesus sudah naik ke sorga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia. Dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, pengaruh kita atas orang lain tidak begitu banyak bergantung pada apa yang kita katakan, seperti keadaan kehidupan kita. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita. Tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 138 sampai 140. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena berkat-Mu menyertai kami. Kami boleh menikmati akan satu suasana yang indah pagi ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ada pelajaran baik bagi kami ya Tuhan, di mana kami diberikan tugas untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama. Bapa, tolonglah kami agar kami boleh menyampaikan seruan tentang Kristus, seruan tentang kebenaran Yesus kepada kerabat, kepada sahabat-sahabat, kepada tetangga-tetangga, agar mereka boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi, dan mereka pun boleh menjadikan Yesus yang pertama dan terutama di dalam kehidupan masing-masing mereka. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan tugas-tugas kami untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Setiap apa yang menjadi rencana kami hari ini, Tuhan campur tangan. Yang terbaik Tuhan akan berikan. Keberhasilan dan kesuksesan Tuhan nyatakan. Semua umat-umat Tuhan, dimanapun berada, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka semua dalam naungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Ketika mereka dicobai, Tuhan akan kuatkan. Ketika mereka menjalankan tugas, berkat-berkat Tuhan menyertai mereka. Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, hamba berdoa, biarlah semua umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka selalu dalam naungan dan lindungan Tuhan. Bapa di surga, hari ini, hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Serta ampuni kami orang berdosa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Selamat pagi. Shalom.